Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wasi'ata kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah hormat Allah sekalian, kita teruskan halaqah bersama surah Al-Asr. Barangkali sama ada siri terakhir ataupun sebelum akhir ya. Tapi sebelum kita bersama surat Al-Asr, kita semak sedikit ayat yang kita dengar dalam salat tadi. Kebetulan kedudukannya sesudah surat Al-Asr ya. Indahnya susunan Al-Quran. Kita bersama surat Al-Asr, sesudah surat Al-Asr surah apa? Al-Humazah. Dalam surat Al-Asr penekanannya tentang pentingnya masa, satu. Yang kedua tentang kategori manusia yang rugi ataupun merugi, dan manusia yang untung. Surah Humazah ini manusia yang rugi lagi. Surah At-Takatsur manusia yang rugi juga. La ilaha illallah. Surah Humazah manusia yang rugi, yang gagal mengawal mulut. Surah rakaat kedua surah Al-Maun manusia yang rugi juga. Apa tujuannya? Supaya puncak-puncak kerugian itu dijauhi, itu tujuannya. Kita baca saja ya, halaman 601 surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة نسأل الله العفو والعافية. Wail, celaka dan neraka untuk orang yang suka mencela, mencaci, menyebut-nyebut keburukan orang, yang gagal mengawal lidah. Lidah tak jaga. Di antara sifat-sifatnya apa? Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Yang penting menumpuk harta. Itu pentingnya. Kenapa dia tumpuk harta? Yahsabu anna malahu akhladah. Dikira bila hartanya banyak dia selesai hidup. Inilah manusia yang memikirkan material saja.
materialistik. Yahsabu anna malahu akhladah, dipikirnya kalau rumahnya besar, keretanya besar, duitnya banyak, estetnya banyak, senang hidupnya, tidak masalah lagi. Itulah nampak sama dia. Padahal rumah, kereta, eset, uset mau tinggal. Orang ini bekerja keras mencari yang tinggal, bukan mencari yang akan dibawa. Mencari yang tinggal, akhladah, akan menjamin kehidupannya dalam kehidupan temporary. Kalla, janganlah Anda seperti itu. Jangan turuti itu. Ubahlah sikapmu kalau kamu mempunyai sifat sedemikian rupa ya. La yumbazanna fil hutamah. Orang yang begitu sifatnya akan dihumbankan, dibuang, dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Salah satu neraka. Orang itu menempah neraka, yang menumpuk harta, yang meninggal, yang mengumpulkan benda yang akan tinggal, menempah neraka. Tidak kalah pahit daripada suratul Asr ini ya. Tahu tak apa hutamah itu? Wa ma adraka mal hutamah? Tahu tak keadaan di hutamah itu? Narullahil muqadah, api siksaan yang disediakan Allah yang senantiasa bernyala. Kekuatan api itu allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afidah, dia akan membakar sampai ke dalam hati. Bodi sudah hancur, hati diserangnya. Bodi hancur, hati pun hancur. Kenapa? Karena hati itulah yang tak beres, maka lidah tak dijaga. Kalau hatinya beres, lidahnya akan dijaganya. Innaha alaihim mu'sadah. Orang tadi dalam neraka itu diikat di tempat yang sempit, fi aman mumaddadah, diikat di tiang. Dia masuk bilik api, siksa, azab. Dalam bilik itu ada tiang, dalam tiang itu dia diikat, dibakar di situ. La ilaha illallah. Patutnya mendengar ayat menangis ya. Patutnya menangis. Ini resiko apa? Tak jaga lidah. Buang masa dengan ghibah, namimah, menghasut, mencela, mengadu domba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Itulah dia. Baik. Jadi karena jaga masa ya. Cuma kan diingatkan dalam surah sebelumnya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia ini rata-ratanya rugi. Kita lihat kertas yang sudah diedarkan, nikmat ahli iman, keuntungan yang tiada tara. Dalam surat Al-Asr diterangkan sifat orang kafir, sifat orang beriman. Sifat orang kafir buang masa. Sifat orang beriman menjaga masa. Dengan apa? Dengan amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah menggunakan masa itu. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran dapat kita himpunkan perkara-perkara berikut ya. Pentingnya iman yang seharusnya melahirkan amal saleh. Iman itu sepatutnya melahirkan amal saleh ya, iman yang betul. Amal saleh adalah matlamat hidup dan sasaran hidup mukmin. Tujuan hidup kita untuk beramal saleh. Indahnya kehidupan para ahli iman. Berikut ini beberapa contoh. Bila orang beriman beramal saleh, hidupnya indah, nikmat. Nomor satu, nikmat yang tersedia untuk ahli iman tiada tara. Tidak dapat diungkapkan dengan untaian kata dan tulisan, dan tidak dapat digambarkan, hanya Allah yang tahu. Tengok surah Sajadah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tengok surah Sajadah ya, ayat 17.
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nas'alullah al-fadl al-azim. Nas'alullah al-fadlahul azim. Halaman 416 ayat 17. Fala ta'lamu nafsun, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada orang yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu nikmat yang tersedia bagi hamba yang saleh, mukmin yang saleh, min qurrati a'yunin, daripada kenikmatan yang menyenangkan hatinya di sana nanti, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan usaha yang dilakukannya, bakarih bajarih balurih. Tidak tahu kita apa yang akan dicapai di sana. Quran tak sebut. Dalam hadis ada disebut, katanya mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat itu tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah terlintas. Macam mana nak sebut? Yang dapat disebut yang pernah dilihat, yang pernah didengar. Itu secara umumnya macam tu. Itulah keuntungan yang diraih oleh orang yang beriman dan beramal saleh. Baik. Nomor 2 kita ada bincang itu suratul Baqarah. Ahli iman beramal saleh akan meraih habuan jannah dan kenikmatan yang luar biasa. Kita ada sebut, kita ada bincang nih ya. Tak apalah, kita lihat lagi sedikit. Halaman berapa di awal Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5. Wa basyiril ladzina amanu. Boleh baca ya? Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب. Sampaikanlah motivasi dan berita gembira kepada ahli iman yang beramal saleh. Mungkin orang-orang yang beriman itu boleh kita terjemah dengan ahlul iman, mungkin lebih kena lagi. Jangan tahu orang-orang yang beriman, ahlul iman. Orang yang bertakwa, ahlut takwa. Sampaikanlah berita gembira kepada ahlul iman yang beramal saleh, mereka akan meraih jannat, surga-surga yang mengalir aneka minuman di dalamnya. Mereka diberi rezeki buah-buahan yang sama bentuknya, rupanya barangkali dengan rezeki yang di dunia, tapi tidak sama rasanya dan kelazatannya. Dalam pada itu mereka tersedia untuk mereka azwaj, pasangan hidup yang suci bersih, dan mereka kekal di dalam jannah. Inilah salah satu nikmatnya. Yang kedua, Suratul Nahl ayat 97, kita ada surat kemarin ya. Ini bukan saja di akhirat, di dunia. Barangkali orang tuh pikir itu nanti di sana, katanya ini di sini. Kehidupan di dunia ini Allah menjamin orang yang beriman beramal saleh hidupnya akan selesa. Kalau dia tak selesa berarti imannya bermasalah ya. Maka pikirlah di mana silapnya. Ayat 97 halaman 278. Boleh lihat ya, halaman 278. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, lelaki atau perempuan yang beriman kepada Allah, Allah akan beri dia kehidupan yang selesa. Ini dunia akhirat nih ya, dunia akhirat. Yang menjamin keselesaan hidup iman dan amal saleh. Kunci kebahagiaan dunia akhirat iman dan amal saleh. Ini merangkumi dunia akhirat ya. Yang tadi dalam surah apa tadi? Surah Baqarah tadi untuk akhirat. Ini dunia akhirat. Falanuhyiyannahu, hidupnya akan hayatan thayyibah, hidup yang selesa. Jangan pikir selesa itu dalam kebendaan. Keselesaan dalam kehidupan bersama Allah. Yang memberi keselesaan itu Allah ya. Walanajziyannahum, ini nanti di akhirat. Nanti kami akan balas mereka jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di dunia ini. Baik. Seterusnya surah apa surah itu? Surah Maryam. Ayat 96 di penghujung surah ya. Di penghujung surah sebelum surah Taha. Di sana dikatakan Allah mencintai, menyayangi ahlul iman. Allah menyayangi, mencintai ahlul iman. Kita ingin disayang Allah, dilayan Allah dengan bisai. Tingkatkanlah keiman. Halaman 312. Innal ladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 96 ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ahlul iman yang beramal saleh akan dicintai Allah. Tidak mungkin orang mukmin itu gelisah hidupnya. Kalau dia gelisah, berarti imannya bermasalah. Periksalah iman dengan bisai. Perkemaskanlah iman. Ini janji Allah. Allah menyayanginya. Kasih sayang Allah ini bukan saja di akhirat, di dunia juga. Dunia akhirat ya. Jadi orang beriman tidak mungkin dia gelisah. Tidak mungkin dia merasa susah. Baik. Lihat lagi surah Fussilat ini, kita sudah bincang nih kemarin. Surah Fussilat. Bahwa orang beriman itu sebelum dia meninggal, dia akan dihibur. Ahlul iman yang beramal saleh, yang istiqamah, di sana penekanannya tentang istiqamah ya. Kalau orang itu beriman beramal saleh, dia akan istiqamah. Kalau dia istiqamah, dia akan beramal saleh. Apa untungnya di sini? Sebelum ruhnya dicabut, masa dia nak meninggal, datang malaikat utusan Allah menghiburnya. Anda jangan takut, Anda jangan sedih, surga sudah milik Anda. Kata malaikat. Subhanallah. Indahnya ya. Nahnu awliyaukum, katanya dalam ayat 31. Kami ini malaikat yang datang menemui orang yang akan bertarung dengan maut itu, menyatakan, menjelaskan identitinya. Nahnu awliyaukum. Kami ini pembantu Anda, pendamping Anda di dunia dan di akhirat. Pagi-pagi kami bangunkan Anda untuk tahajud. Sesudah tahajud Anda beristighfar. Sesudah beristighfar Anda ke masjid. Anda tidak absen dari memenuhi panggilan Allah. Itu istiqamah. Baik. Kita lihat ayat sejadah. Yang tadi juga ya, halaman yang tadi juga. Tapi ayatnya di atas sekali. Orang yang tidak beramal saleh, mereka akan menyesal nanti di sana. Ayat 12. Kita lihat ya. Tadi yang kita sorot itu ayat 17. Sekarang ayat 12. Walau tara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nas'allahu al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ini orang yang gagal hidup, yang tidak beriman dan beramal saleh, nanti bila di sana menyesal. Artinya apa? Orang beriman dan beramal saleh dia selesai. Nah, itu maksudnya. Lawan daripada ayat ini ya. Ini gambaran orang yang menyesal nanti di hari pembalasan ingin hidup ke dunia semula untuk beramal saleh. Kalau dia sudah beramal saleh, dia tidak akan menyesal lagi. Itu maksudnya. Baik. Dalam surah Fatir juga ayat 37 ini orang yang meringkuk dalam neraka nih. Nas'alullah al-afiyah. Bila dah masuk neraka menyesal, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia semula. Kami ingin beramal saleh. Ini ayat berapa tadi? Surah Fatir ayat 37. Tengok di sana. Akibat tidak beramal saleh. Halaman 438 ayat 37 ya. Wa hum yastarikhuna fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ayat ini menyatakan penyesalan ahlun nar karena tidak beramal saleh. Dalam neraka menyesal, masa nak meninggal menyesal. Itu dalam surah Al-Mu'minun ya, kita dah bincang hari itu. Kalau beramal saleh, dia akan bersyukur memuji Allah. Subhanallah, subhanallah. Dalam surah Tin, yang selalu kita surat juga, wattini wazaitun. Orang yang tidak beramal saleh hidupnya hina. Karena opposite amal saleh di sana, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka akan terjatuh terpuruk di lembah yang paling hina dan rendah sekali. Halaman 597. Thumma radadnahu asfala safilin. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu saja kita lihat ya. Orang yang tidak beramal saleh, dia hidupnya hina dan rendah. Asfala safilin, jatuh sejatuh-jatuhnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang beriman beramal saleh, ahlul iman yang beramal saleh, mereka akan diberi ganjaran yang ghairu mamnun, yang berterusan. Walaupun dia sudah mati, sudah meninggal, sudah terbaring dalam kubur, pahalanya mengalir melalui anak istri yang dididiknya. Sementara yang tidak beramal saleh, bila dia meninggal, dosanya hidup melalui keluarga yang tidak dididik, kan hina. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian barulah ayat suratul Asr. Iman dan beramal saleh apa dia punya opposite-nya khusr, kerugian. Keluarga yang tidak beriman beramal saleh hidupnya rugi. Mereka hanya memikirkan kehidupan temporary saja ya, temporary saja. Inilah secara ringkas sorotan tentang iman dan amal saleh. Mudah-mudahan Allah merangsang kita untuk selalu selalu memikirkan ayat-ayat kalamullah ini ya. Satu hari berlalu kalau kita tidak memikirkan ayat kalamullah, berarti kita itu bermasalah ya, bermasalah. Maka janganlah menjadi
insan yang mencari masalah, karena solusi-solusi sudah digambarkan dalam surah-surah Al-Quran, terutama surah pendek seperti suratul Asr ini. Sebagai penutup kita baca lagi suratul Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa manusia ini mungkin 90% lebih ataupun 99% rugi. Rugi. Yang untung ilal ladzina amanu itu yang untung tuh ya. Yang untung tadi yang rugi. Ini yang untung alladzina amanu, ahlul iman, yang beramal saleh, yang rajin menyebutkan tentang kebenaran agama, rajin bercakap, rajin menyampaikan, bukan diam saja. Jangan diam di rumah, istri jangan diam, suami jangan diam karena bercakap. Mana kelemahan kita, mana kekurangan kita, di mana kesilapan kita, apa yang perlu kita baiki. Karena bincang. Kemudian watawasaw bis sabar. Dalam berbincang itu karena sabar. Hari ini bincang, besok bincang. Buka file. Apa agenda minggu ini? Apa agenda bulan ini? Pas Syawal apa? Zulqa'dah apa? Zulhijjah apa? Karena untuk anak apa? Untuk menantu apa? Untuk cucu apa? Untuk cicit apa? Untuk adik-beradik apa? Karena bincang seperti itu. Untuk masyarakat apa? Untuk umat apa sumbangan Anda? Subhanallah. Tengok ayat dalam suratul A'raf ya. Dalam suratul A'raf ada peringatan indah di sana, peringatan mesra Allah di awal halaman. Di awal halaman Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 151. Halaman 151. Ayat 6 dan 7. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ini tanggung jawab umat dan tanggung jawab Rasul. Kita baca lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim, pasti dan pasti kami akan tanya umat itu. Alladzina ursila ilaihim itu umat tuh. Umat akan ditanya, setiap individu akan ditanya, ketua keluarga akan ditanya, ibu rumah tangga akan ditanya. Walanas'alannal mursalin, Rasul juga akan ditanya. Sudah disampaikan? Sudah, kata Nabi Muhammad. Ditanya orang yang sesudahnya. Generasi sahabat ditanya, tabi'in ditanya, tabi'in ditanya, penyambung lidah Nabi akan ditanya. Sudah disampaikan? Kalau tidak, susah nanti ya. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim, kami pasti dan pasti akan menanya umat yang telah sampai kepadanya risalah Muhammad, ajaran Muhammad. Walanas'alannal mursalin, rasul-rasul juga akan kami tanya. Umat Muhammad akan ditanya tentang Muhammad, akan ditanya tentang umatnya. Nabi Isa akan ditanya tentang umatnya. Falanaqussanna alaihim bi'ilm, Allah akan membuka kisah kita ini, apa yang kita buat dengan kemas. Adakah orang itu tidur saja? Akan ditanya nanti di sana. Wa ma kunna ghaibin, Allah tidak gaib. Allah memantau kita ini 24 jam. Apa yang kita buat akan ditanya Allah. Apa kita buat akan ditanya Allah. Inilah risalah ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita lihat lagi ayat di bawahnya, ayat 10, cantik juga ya.
Walaqad makkannakum, boleh kita baca ayat 10 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Allah sudah memberi kemudahan untuk kita. Orang Brunei banyak kemudahan diberi Allah. Orang Malaysia banyak kemudahan diberi Allah. Orang Indonesia banyak kemudahan diberikan Allah. Makkannakum fil ard. Allah sudah beri berbagai kemudahan di muka bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Allah jadikan di bumi ini sumber-sumber kehidupan. Harga nilai uang, nilai karansinya tinggi. Allah akan tanya nanti. Nilai mata uangnya tinggi. Rakyatnya makmur. Akan ditanya nanti. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit yang mensyukurinya. Kebanyakannya tak ingat. Ini akan ditanya Allah nanti. Kereta akan ditanya, rumah akan ditanya, usin akan ditanya, semua fasilitas yang dibagi oleh kerajaan akan ditanya, belajar free, perubatan free, semua free. Masjid dibangun. Kalau negara jiran, masjid rakyat yang buat. Subhanallah. Perhatikan nih ya, ayat 10 tadi, ayat 6 dan 7 juga. Banyak lagi ayat lain, mudah-mudahan selagi kita membukakan hati kita untuk Al-Quran, hati kita akan diterangi oleh nur Al-Quran insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu 'ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjan mu'minan yu'inu 'ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Uktub lana kullal khair. Allah maktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Warhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham ahlana min ahlil kubur ya mujibas sa'ilin minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza masirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza masirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza masirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana wa iyyahum hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa usna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minna minkum.